para pemirsa MKTV, sahabat-sahabat MKTV, semoga Allah rahmati kita semua. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di detik-detik, menit-menit terakhir ya. Tega, apa yang membuat Tega kuat sampai hari ini? Tega bertahan, bisa istiqomah, padahal tantangan luar biasa. Tantangan pergaulan, tantangan kadang kita punya masalah, tantangan dari berbagai sisi. Apa yang membuat Tega kuat? Karena ini yang nanti bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat kita yang sedang dalam proses hijrah. Mereka juga menghadapi tantangan. Tidak sedikit loh Tega yang mundur, tidak sedikit loh yang mereka itu belok, tidak sampai kepada tujuan, yaitu mengenal Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu nggak semuanya bisa sampai. Nah, Tega apa yang membuat Tega kuat gitu? Padahal Tega tantangan juga luar biasa ya. Satu aja sih Umi, pengennya disayang Allah, pengennya Allah ridho. Karena kalau sudah itu Allah berikan, rasanya perjalanan apapun selalu dimudahkan. Itu secara batin saya gitu ya Umi. Kalau secara lahiriahnya mungkin karena saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya gitu kan, karena pada akhirnya ya seperti yang dari awal saya katakan, toh kita akan sendirian. Jadi mengapa saya harus kuat ya dengan proses hijrah ini menjadi lebih baik untuk diri saya sendiri tentunya, bukan untuk karena dipandang baik oleh orang lain Bunda ya. Jadi berpikirnya bahwa saya ingin Allah sayang sama saya, Allah ridho sama saya. Perjalanan saya mungkin nanti Allah akan mudahkan. Begitupun bila kelak saya harus menjemput husnul khotimah saya gitu kan. Kalau nggak karena kasih sayang Allah mungkin siapapun nggak akan bisa ya Umi. Siapapun mungkin akan mundur, akan berbalik arah gitu kan. Makanya saya hanya lurus ke depan karena tujuan saya kan Allah gitu. Itu yang menguatkan saya dan meyakinkan diri saya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, kebaikan apapun, hal apapun, menjadi katakanlah wasilah siapapun gitu kan untuk bisa mendapatkan ilmu. Bila saya mengadakan program gitu kan, mengadakan kegiatan, itu semata-mata karena semoga Allah ridho ya, dan jadi sedikit mungkin nambah tabungan amal saya gitu kan, karena kan kita tidak pernah tahu hal-hal baik apa yang Allah sukai ya, dan itu menjadikan rahmatnya bagi kita ya Bunda ya gitu kan. Kita tidak pernah bisa menghitung apa segala hal dengan pikiran kita gitu ya Bunda. Ada banyak yang tentunya harus kita perjuangkan, dan itu keyakinan saya secara pribadi ya, karena saya ingin Allah sayang sama saya gitu. Kalau Allah udah sayang, insya Allah Allah berikan rahmatnya apapun gitu. Jalan yang kita lewatin, ikhtiar sesulit apapun gitu, pasti akan Allah jaga, Allah bantu gitu, dengan cara Allah yang sama sekali kita tidak pernah tahu ya Bunda gitu kan. Cuman itu yang keyakinan-keyakinan yang selalu saya tetapkan dalam hati saya gitu. Seberat apapun proses perbaikan diri ini, hijrah ini, ya kalau tujuannya Allah, saya yakin Allah selalu ada sama saya. Dan ingat kata guru saya, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, karena mungkin apapun yang kita lakukan, bekal kita tidak akan pernah cukup ya Bunda ya gitu kan. Jangan pernah merasa cukup juga dengan apa hal-hal baik yang kita lakukan, tapi justru harus kita lakukan sebanyak-banyaknya, dan harus merasa kurang atas apa yang kita lakukan di jalan Allah ini, entah itu melalui siar atau berbagi kebaikan gitu kan, atau Bunda sendiri di dakwah gitu, karena yang kita harapkan memang hanya satu itu. Jadi tidak ada alasan untuk berputus asa bila memang Allah tujuan kita. Masya Allah ya. Jadi kalau saya simak apa yang Tega sampaikan, itu semua adalah pekerjaan hati. Tidak semua orang itu
itu bisa menjaga, menata hatinya di saat situasi yang berat, sementara sedang melangkah gitu ya, melangkah saya tuh ingin ke Allah, tapi tantangan itu sangat banyak gitu ya, air mata ya, letih dan seterusnya. Tapi saya bisa menangkap yang Tega pegang itu, kalau saya lihat adalah keikhlasan. Itu saya ini kelakukan ini karena Allah, untuk Allah gitu ya, hanya mencari ridhonya Allah gitu ya. Itu yang membuat Tega itu kuat. Yang kedua adalah husnuzon kepada Allah. Iya, betul Bunda. Jadi apapun yang terjadi dalam proses perbaikan diri itu yang tidak mengenakan, belum juga ujian-ujian ketaatannya gitu ya. Bunda. Itu Tega bisa membaca pesan dari Allah, itu tuh kasih sayang Allah gitu. Oh iya. Itu tuh kasih sayang Allah buat saya gitu. Ya, jadi betul, Bunda. Justru tidak putus asa, tidak kok kayak gini sih, ada orang kenapa sih aku tuh pengen ke Allah loh, tapi kok rasanya aku tuh ujiannya terus-terusan, kayaknya menderita terus gitu. Kalau Tega diambil positif, positif, husnuzon. Inilah kebaikan Allah gitu. Nah, nggak bisa mengandalkan amal-amal saya gitu, betul, yang belum tentu diterima, yang kadang nggak ikhlas gitu ya. Sehingga proses inilah yang menempa saya, menghapus dosa-dosa saya gitu. Nah, kemudian orientasi akhirat itu juga membuat kuat ya. Orientasi akhirat itu adalah kalau kita berpikirnya dunia, kita capek banget ya. Capek banget. Aku kehilangan ini loh. Iya. Kok dia kayak gini ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Dia menyibukkan dengan dunianya gitu. Tapi Tega itu berpikir bagaimana di akhirat nanti sayanya gitu. Nah, ini menjadi motivasi Tega itu kuat gitu loh. Cita-cita Tega itu adalah saya mau ke Allah gitu, selamat pulang. Sehingga itulah yang memperkuat hati Tega untuk terus berjalan gitu ya. Walaupun ada saatnya tertatih-tatih, pasti Bunda, bahkan berhenti gitu ya. Masya Allah, Tega itu sahabat-sahabat itu bisa diambil ya pelajarannya, betapa orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu butuh kekuatan hati. Tidak cukup dia dengan menguatkan secara ibadah-ibadah ritualnya. Kalau dia tidak betul-betul dia lakukan itu karena Allah. Karena kalau sudah karena Allah, maka semuanya akan kuat gitu ya. Betul Bunda. Baik, kemudian Tega di detik-detik, di menit-menit terakhir kita akan selesai dalam obrolan ini adalah apa nih pesan Tega buat sahabat-sahabat yang menyaksikan ini. Apa nih pesan-pesan Tega untuk bagi mereka yang mungkin belum didekatkan kepada Allah, atau Allah belum memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, apa nih? Sekalian apa nih resep buat mereka untuk melangkah menuju Allahnya? Silakan Tega. Tidak banyak Bunda, tapi apa yang telah saya lakukan mungkin ini bisa menjadi insight saja ya Bunda ya. Inspirasi ya gitu. Lakukan saat itu juga. Bilalah jangan menunda ya, karena waktu punya Allah, tetapi memanfaatkan waktu itu hak kita ya. Jadi tidak ada kata nanti, tidak ada kata besok, lakukan saat itu juga apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau bisa menutup aurat dulu, lakukan itu. Bisa kita kejar sholat 5 waktu tepat waktu, lakukan itu gitu kan. Kita bisa mengaji gitu, 1 hari 1 kali saja 1 lembar, lakukan itu. Jadi dan istiqomah Bunda gitu kan, dan yakin Allah akan selalu bersama kita, yakin akan tujuan kita, dan jangan istilahnya jangan berubah dengan tujuan dunia, begitu Bunda, meyakinkan hati. Tega, terima kasih Jazakillah khair udah mau hadir di acara Cerita Muslimah MKTV. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah jika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, Allah punya cara ya. Tadi Tega caranya adalah dengan pembuktian yang bisa disaksikan sendiri, yaitu karena punya putra gitu. Kemudian karena sayang kepada orang tua. Dan kunci semuanya adalah bagaimana kejujuran hati Tega ingin ke Allah gitu. Nah, Allah lah yang membimbingnya gitu. Nah, mudah-mudahan siapapun yang ingin ke Allah
hatinya jujur gitu ya, sungguh-sungguh serius gitu, nanti suatu ketika Allah akan memperkenalkan dirinya dengan caranya. Pega bilang tadi, jangan nunda, lakukan apa yang bisa dilakukan saat itu gitu, yang terbersih di hati. Memang kita nggak akan bisa melawan kita nggak akan bisa menghapus godaan-godaan setan, nafsu kita, dunia ini yang kita hadapi, tapi kita bisa melawannya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi terima kasih Teh Ega, mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Para sahabat MKTV dan pemirsa dimanapun berada, demikian pertemuan kita hari ini untuk acara Cerita Muslimah, Aku Teman Hijrahmu. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan melangkah menuju Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.